Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh. Terlebih dahulu kita bersama-sama untuk memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan keutamaan kepada kita. Baik itu nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak ya. Dan terutama adalah nikmat iman dan Islam ya. Sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebut ya, pada kesempatan subuh kali ini kita bisa melanjutkan kembali tilawah kita. Untuk kesempatan ini insyaallah kita akan memulai dari surat, ini masih melanjutkan ya, surat An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat 43. Selanjutnya salawat dan salam kita pun tidak lupa untuk kita sama-sama sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, kiranya bacaan kita, tilawah kita ini menjadi tabungan kebaikan ya untuk kehidupan kita di akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya, ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah tidak memberikan nilai dari setiap ayat ataupun setiap surat, tapi Allah memulainya, memberikan pahalanya itu dari setiap huruf ya yang kita baca itu, masya Allah. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa bersemangat ya untuk tilawah, baik itu berjamaah maupun tadarus ya sendiri-sendiri. Mari kita awali dengan baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
نصيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Hadirin rahimakumullah, kita kembali ke ayat 43 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai atau hai orang-orang yang beriman. La, janganlah, taqrabu, kalian dekatkan, mendekat. As-sholah, yaitu sholat-sholat. La taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat ya, beberapa sholat atau sholat yang kita lakukan 5 waktu. Wa antum, dan kalian sukaro, dalam keadaan sukaro, mabuk ya, mabuk. Hatta ta'lamu, hatta sehingga ta'lamu, kalian mengerti, kalian mengetahui, ma taquluna, ma apa yang taquluna kalian ucapkan, wala junuban, dan jangan pula keadaan junub itu illa abirin, kecuali sekedar, abiri itu sekedar berlalu saja, sabilin jalan, hatta sehingga tagtasilu kalian mandi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid atau melewati masjid dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub ya. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita kembali ke ayat 43 di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyampaikan beberapa larangan ya terhadap orang yang beriman. Yang pertama, la taqrabus shalah, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang salat
jika dalam keadaan sukaro, ya, dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna. Nah, sehingga reda itu ya mabuknya itu. Nah, sehingga ke dalam keadaan normal kembali, ya. Sehingga apa yang diucapkan itu dapat dipahami. Ayat ini sebetulnya ini masih kaitan-kaitan dengan ayat-ayat tentang khamr, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya ataupun di surat sebelumnya ketika ada yang bertanya yas'alunaka anil khamr gitu ya, ketika ada seseorang yang bertanya tentang khamr, maka katakanlah Muhammad bahwa khamr itu adalah sesuatu yang menimbulkan kemadaratan, banyak madaratnya daripada kebaikannya. Nah, yang kedua ayat khamr itu yang kita baca ini, ya. Jadi keadaan ataupun kondisi zaman dulu, ya, sebelum khamr itu diharamkan, memang sudah menjadi tradisi masyarakat waktu itu. Jadi khamr itu waktu itu belum diharamkan. Banyak para sahabat yang mengkonsumsi khamr. Bahkan yang menjadi asbabun nuzul dari ayat ini, la taqrabus shalah wa antum sukara, itu ya. Di mana dalam beberapa keterangan kalau kita baca di tafsir, di beberapa tafsir gitu ya, kita akan mengetahui di situ ada beberapa hadis, ya, yang terkait dengan asbabun nuzul atau sebab turun dari surat ini, di mana para sahabat yang memiliki kecukupan itu biasa mengundang teman-temannya gitu ya untuk makan minum di rumahnya. Nah, di dalam sajiannya itu di situ disajikan pula, ya, minuman keras gitu. Minuman keras seperti itu. Sehingga ketika mereka sudah makan kemudian minum, akhirnya mabuk gitu ya. Nah, ketika dalam keadaan mabuk itu jadi tidak terkendali karena kurang sadar, dia mengucapkan berbagai macam hal, termasuk mengagung-agungkan sukunya gitu ya, mengagung-agungkan keturunannya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika sudah selesai makan dan minum minuman tersebut gitu ya, kemudian mereka melakukan sholat gitu ya. Ada salah seorang menjadi imam. Bahkan dalam hadis itu disebutkan dengan jelas, ya, Abdurrahman bin Auf itu yang suka menjamu, kemudian juga dia bertindak sebagai imam sholat gitu ya, sholat. Dalam hadis itu disebutkan sholatnya salah satunya sholat maghrib. Ketika dia sudah baca Fatihahnya lancar gitu ya. Kemudian ketika membaca surat Al-Kafirun itu tamat gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun, enggak ketemu ujung-ujungnya itu ya. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Itu kan hampir terulang-ulang ya ayat-ayat itu. Jadi kacau gitu bacaannya itu. Bahkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Ini la-nya terlewati. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu, itu ya, aku akan menyembah Tuhan yang kamu sembah gitu ya. Dia kacau, pabelit gitu ya bacaannya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. La taqrabus shalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mabuk ya saat kalian akan melaksanakan sholat. Maka dari situ
para sahabat udah mulai mengatur diri gitu ya. Ketika dia mau minum-minum itu jauh sebelum tiba waktu sholat. Karena ini sudah kebiasaan yang sudah mendarah daging gitu ya. Khamar, kebiasaan minum khamar waktu itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana melarangnya itu tahap demi tahap gitu ya, step by step. Itu tidak langsung ke ayat yang selanjutnya itu ya ayyuhalladzi innamal khamru wal maisir gitu ya. Fastanibu gitu ya. Allah tidak mengatakan seperti itu dulu. Tapi yang pertama menerangkan bahwa khamr itu lebih banyak madaratnya daripada kebaikannya gitu ya. Maka sebagian dikit dari sahabat sudah mulai meninggalkan. Kemudian ketika ada peristiwa itu Allah ketika ada peristiwa bacaan yang keliru-keliru kayak gitu, Allah menurunkan ayat ini gitu ya. Ini diturunkannya itu ketika sudah berada di Madinah gitu ya. Jadi Muhajirin dan Ansor waktu itu masih suka minum-minumnya karena memang waktu itu belum ada larangan. Belum ada larangan. Jadi Allah SWT melarangnya tidak sejak awal Islam ini hadir gitu ya. Tapi tahap demi tahap. Ini tahap yang kedua. Allah melarang ketika akan mabuk ketika sholat ya, ketika akan datang waktu sholat. Maka para sahabat waktu itu sudah mulai mengatur ya, dia sudah menjaga diri untuk tidak minum walaupun dia ingin gitu minum tersebut, agar tidak meracau ya ketika dia sholat. Hatta ta'lamu ma taquluna ya, sehingga kamu itu paham, tahu apa yang dikatakan. Ya, orang yang mabuk itu kan ya seolah-olah gila gitu ya, jadi nggak sadarkan diri seperti itu. Wa antum sukara ya, di sini dengan sin kecil, jangan dengan syaya. Syukaro itu lebih ke, kalau syukaro syukur ya, itu mah tasyakur. Ini dengan sin ya, dengan sin kecil, sukaro. Jadi sensitif sekali ya untuk huruf-huruf dari hijaiyah itu ya, beda tanda, beda baca pun juga ketika disambungkan jadi bacanya menjadi beda arti. Makanya kita harus teliti ya, harus hati-hati ketika kita membacanya, apakah dengan sin atau dengan shin gitu ya. Nah, ternyata di sini dengan sin kecil ya, sukaro. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Larangan yang kedua di sini adalah wala junuban illa abirin sabilin hatta tagtasilu. Wala junuban, dan orang yang junub, yang memiliki, yang berhadas besar ya, sudah malam Jumatan apa yang belum mandi gitu ya, wala junuban. Orang yang junub illa abirin, kecuali sekedar berjalan lewat atau tagtasilu. Ini larangan yang kedua itu adalah larangan bagi yang junub, yang masih ya ataupun yang memiliki hadas besar tinggal atau berada di masjid gitu ya, diam di dalam masjid. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan janganlah orang yang junub itu dia berada, duduk diam gitu ya di masjid, illa abirin, kecuali hanya sekedar lalu saja gitu ya, hanya sekedar lewat saja. Hatta tagtasilu ya, sehingga dia itu mandi. Ya mandi. Kalau sudah mandi bebas ya untuk itikaf, untuk apa di masjid.
Jadi masjid merupakan salah satu rumah yang begitu banyak keberkahannya, yang dimuliakan, yang disucikan. Maka ketika kita masih ke dalam keadaan junub, memiliki hadas besar, belum mandi, tidak boleh untuk duduk-duduk di masjid. Kecuali hanya sekedar lewat. Ini dalam hadis itu dijelaskan juga ya, terkait dengan ayat ini. Dulu kaum Ansor itu banyak rumahnya itu menghadapi Masjid Nabawi waktu itu ya, di sekitar Masjid Nabawi. Nah, ketika dia junub ya, kemudian tidak ada air di rumahnya, stok airnya habis gitu ya, maka dia harus nyebrang ke sebelah sana gitu ya, ke di samping masjid situ. Umpamanya rumahnya di sebelah sana gitu ya, itu di Opotokopi gitu ya. Tempat mandinya di sini, di sebelah kiri. Akhirnya dia nyari jalan pintas. Jadi masuk lewat ke masjid ini gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, akhirnya Rasulullah SAW itu memerintahkan, tutuplah katanya pintu-pintu masjid itu, kecuali pintu Abu Bakar. Abu Bakar punya pintu sendiri, dia nggak boleh ditutup itu ya. Itu, jadi kalau sekedar lewat diperbolehkan. Nah, tapi tidak menjadi rutinitas gitu ya. Tidak menjadi rutinitas di jalan, pakai jalan masjid itu ya, pakai penyeberangan untuk mandi ke sebelah sana. Nah, itu termasuk ibu-ibu ya di sini yang memiliki junub itu termasuk juga yang haid dan nifas gitu ya. Itu kalau hanya sekedar lewat itu boleh saja. Kalau mengikuti taklim, duduk dalam keadaan junub, lagi dalam keadaan haid, itu tidak boleh ya. Wala junuban ila abiri sabili hatta tagtasilu. Tidak boleh seorang yang memiliki junub itu diam di masjid kecuali hanya sekedar lewat saja. Kalaupun mau duduk-duduk di masjid, mau ikut taklim, itu harus segera mandi, harus mandi terlebih dahulu. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Wa in kuntum, dan jika kamu ataupun kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam safar ya, dalam perjalanan, aw jaa ahadun, atau datang kalian tuh salah seorang dari kalian tuh minal ghaiti ya, dari minal ghaiti, dari buang air ya, sudah buang air ya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh an-nisa, yaitu perempuan, falam tajidu, maka tidak tajidu, menemukan ataupun didapatkan ma'an, air, fatayammamu, maka bertayamumlah ya, sa'idan, dengan debu ataupun tanah, thayyiban, yang bersih. Famsahu, maka usaplah, sapuklah, biwujuhikum, dengan atau pada muka kalian, wa aidikum, dan tangan kalian. Pada ayat selanjutnya masih di 43, di mana Allah Subhanahu wa taala ini memberikan satu syariat ya kepada orang yang pertama itu sedang sakit ya. Yang sedang sakit dia itu boleh bertayamum. Nah, sakitnya yang bagaimana? Nah, tentu saja apabila sakit yang tidak boleh terkena air ya. Yang tidak boleh terkena air, ataupun dengan kena air sakitnya tambah parah.
atau bahkan sampai meninggal. Di dalam satu riwayat ada sahabat ya yang pulang berjihad melewati lereng, tiba-tiba ada batu menimpa kepalanya gitu ya, kepalanya bocor gitu ya. Nah, kemudian dia itu dalam ketika mau sholat dia mandi gitu ya. Jadi si lukanya itu tambah parah sehingga dia itu katanya meninggal. Maka ketika sakit yang bertambah parah ketika terkena air atau membahayakan ya, maka itu menjadi dibolehkannya untuk diganti wudunya itu ataupun mandinya itu dengan tayamum ya. Nah, tentu saja ini dokter ya dengan advice dari dokter ya, ini mah nggak boleh kena air, jaga gitu ya. Pak Yusi berarti yang hari-hari di rumah sakit tahu ya mana ya penyakit yang tidak boleh kena air. Nah, jadi menjadi rukhsah untuk yang sakit yang tidak boleh terkena air untuk wudunya ataupun mandinya sekalipun, mandi besar ya, itu boleh dengan tayamum. Fa in kuntum mardo ya, yang pertama yang sakit, au ala safarin. Yang kedua itu orang yang sedang bepergian ya, naik kendaraan jauh gitu ya, ataupun naik pesawat sulit didapatkan air ya, itu menjadi diperbolehkannya untuk melaksanakan tayamum. Rata-rata ketika orang yang naik haji ataupun umroh ya, biasanya mereka melaksanakan tayamum ya, tayamum. Kalaupun ke toilet yang ada di pesawat rada susah juga gitu ya kalau kita wudhu, kecuali dipaksakan. Kita bawa gelas minum, bawa ini ya, gelas plastik itu situ ditampung sedikit-sedikit, wudhunya sedikit-sedikit langsung dimasukkan ke lubang toiletnya. Nah, ini menjadi rukhsah ya, diperbolehkannya untuk melaksanakan tayamum. Kemudian auja ahadum minal ghaiti, ini juga ketika habis ini BAB atau apa gitu ya, ketika tidak ada air boleh dengan istinja itu ya, membersihkannya dengan istinja dengan, kalau di pesawat disediakannya itu tisu ya, tisu dengan berbagai macam ukuran, dengan berbagai macam peruntukan. Ini ada yang untuk muka, untuk apa, ini untuk cebok, itu ada semacam. Kalau dulu itu dengan batu kan ya, di zaman Rasul itu dengan batu, 3 batu itu ya. Habis kencing tidak ada air, di tengah gurun ada batu, dengan batu digosok-gosok tempat keluarnya. Ya, bisa jadi lecet gitu ya, karena itu darurat. Atau dengan satu batu juga bisa, tapi katanya yang bersudut 3, memiliki 3 sudut. Kalau ya nggak usah dipaksakannya, darurat bisa lecet apa. Sekarang tisu ya, tisu. Jadi kalau di di tempat-tempat tertentu kan nggak ada air gitu ya, dengan tisu. Awala mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, awala mastumun nisa, terjadi ikhtilaf ya. Terjadi ikhtilaf, ada yang menyentuh itu dalam arti kiasan. Di sini menyentuh maksudnya bukan menyentuh fisik itu gitu ya, tapi maksudnya aulamastumun nisa itu adalah bersetubuh gitu ya, aulamastumun nisa ya, atau menyentuh perempuan. Karena ini bahasanya begitu halus ya, Allah Subhanahu wa taala. Aulamastumun nisa ya, atau setelah menyentuh perempuan.
maka diperbolehkan mandinya itu dengan tayamum. Nah, tapi itu sebagian mengartikan seperti itu, bersetubuh ya. Sebagian lain adalah sentuhan biasa gitu ya, sentuhan antar kulit, meraba perempuan yang bukan muhrim tanpa halangan gitu ya, bersalaman seperti itu menjadi batal. Kemudian ketika mau wudu tidak ada air, maka boleh untuk bertayamum. Jadi kalau di Mekah, Madinah, di Arab Saudi itu mereka mengambil pengertiannya itu lamastumun nisa itu dengan arti berhubungan suami istri gitu ya, setelah hubungan suami istri. Karena mereka kalau mengartikan bersentuhannya biasa aja gitu ya, bersentuhan kulit, itu akan kesusahan ketika melaksanakan ini tawaf gitu ya, melaksanakan syai yang begitu berjubah ya, tentu saja bergesekan, nanti nggak beres-beres gitu ya tawafnya, nggak selesai-selesai. Nah, maka terjadi ikhtilaf di sini. Kalau Imam Syafi'i itu karena dia itu pernah tinggal di Mesir itu ya, keadaannya itu tidak darurat seperti di lingkungan Ka'bah. Ya, akhirnya mengartikannya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa, yang bukan muhrim yang sudah balik kemudian tanpa ada dinding ataupun tidak ada halang ya. Aula mastumun nisa, maka menjadi salah satu batalnya wudu gitu ya di situ. Falam tajid, tadi disebutkan falam tajidu ma'a, apabila semuanya itu tidak menemukan air, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk melaksanakan tayamum. Fatayammamu sha'idan thayyiban ya, dengan tanah yang bersih. Nah, masalahnya di pesawat kan tidak ada tanah gitu ya. Nah, apakah boleh enggak dengan dinding ke dinding yang ada di kiri kanan ataupun kursi yang ada di depannya gitu ya. Nah, para ulama juga sha'idan thayyiban itu mengartikan bahwa sesuatu yang keluar dari tanah, sesuatu yang suci, yang bersih ya, yang keluar dari sumber tanah gitu ya. Di mana plastik ataupun besi ataupun itu semuanya itu berasal memang dari tanah. Jadi ada yang merhatikan seperti itu, bukan tanah yang arti sebenarnya, tapi tanah yang sudah melalui proses. Bisa juga seperti itu. Kalau yang normal ya kita dengan tanah yang suci gitu ya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Nah, ini ketentuan untuk tayamum, baik itu untuk pengganti wudu maupun pengganti mandi junub. Begitu mudah gitu ya, tidak mesti anggota wudu disentuh semua gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan di sini famsahu, sapulah biwujuhikum ya, dengan ataupun pada muka kalian gitu ya. Wa aidikum, dan tangan kalian. Hanya dua ya yang harus disapu ketika bertayamum ya. Muka dengan tangan gitu ya. Jadi kita menempelkan tangan kita ke tanah debu ya yang itu ada di hadapan kita, balik ke dinding masjid yang ada. Kita kalau dapat kita tekankan ya, kemudian tiup dulu, takut terlalu banyak debunya, dulu. Kemudian diusapkan ke muka. Jadi mengusapnya itu bagian ini dulu, jari dulu, untuk telapak jari itu, jari jari ya, bawah, dagu, kan muka belum ya, nanti dari bawah ke dari atas, kemudian dorong
kan tadi belum disebutkan yang cukup. Kemudian yang kedua tadi wa'aidikum. Nah, wa'aidikum kita ikut salah satu pendapat ulama madhab hanya sampai ini, hanya sampai pergelangan ya. Dan lagi ke jangan di tempat yang tadi ya, agak geser dikit. Yang dikenakan itu jari yang debu yang ada di jari-jari ke punggung tangan sebelah kanan. Balikannya untuk mengusap yang punggung. Terus yang kiri sudah selesai ya, bersih. Jadi walaupun untuk wudu dan mandi seperti itu ya, tayamum untuk mandi itu nggak mesti di gayungan dengan pasir atau apa, nggak seperti itu. Ya kalau di tanah Arab kan banyak gurun, pegunungan, hanya tersentuh aja, sama, yaitu so'i dan toiban, famsahu bikum wa'id. Udah beres ya, jadi suci kembali dari hadas besar maupun hadas. Innallaha kana afuwan ghafura. Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun. Sifat Allah ataupun asmaul husna ya, afwan, pur, mana Allah Subhanahu wa taala banyak Maha Pemaafnya dan juga banyak ampunannya ya, daripada dia itu marah. Kalau Allah marah, kita rasakan saat ini banyak salahnya, azab. Tapi Allah begitu Maha Pemaaf, juga Maha Pengampun. Akhirnya ketika banyak orang yang melakukan keburukan pun memberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Pintu maaf, pintu ampunan itu 24 jam biasa terbuka. Maka perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Demikian hadirin rahimakumullah yang dapat disampaikan kali ini. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.